Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial. Cara membuat materi soalan absen siswa. Tapi sebelum kita memulai, mohon subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya untuk kemajuan channel ini. Oke, terima kasih. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, setelah itu kita klik titik 9 yang ada pada samping kanan, kemudian klik Drive. Nah, yang pertama yaitu di sini kita akan membuat folder baru supaya kita akan lebih mudah dalam pencarian form yang telah kita buat. Di sini saya buat materi. Kemudian klik folder yang tadi kita buat. Setelah itu klik kanan, pilih lainnya, kemudian klik Google Formulir. Nah, ini adalah tampilan dari Google Formulir. Yang pertama kita lakukan yaitu masukkan judulnya. Klik sini satu kali supaya judulnya berubah. Kemudian kita klik pada deskripsi formulir. Oke, seperti ini. Enter. Nah, di sini ada diagram. Karena ini tidak bisa kita copy, maka kita akan menggunakan snipping tool. Kita akan ubah ini menjadi gambar. Kita lakukan pencarian snipping tool. Tekan yang ini, kemudian kita arahkan kursornya. Oke, kemudian kita save pada folder yang sudah kita dapat. Ini kita save. Setelah itu kita close. Kemudian kita kembali ke Google Formulir. Nah, kemudian di sini ada pilihan, kita klik tambahkan gambar. Kemudian kita cari. Nah, kita cari yang tadi, yang sudah snippet itu yang sudah tadi kita simpan. Klik open. Dan kita masukkan judul barunya lagi. Di sini ada ya, copy, kemudian di sini kita tambahkan judul ya. Setelah itu kita paste judulnya. Kembali ke snipping tool tadi.
Masukkan gambarnya lagi. Pilih gambar open. Materi. Buat lagi paste. Sini kita hilangkan deskripsinya ya. Kemudian kita buat judul lagi, mengidentifikasi kegiatan 1, paste tadi yang sudah kita copy dan kita tambahkan judul lagi, kemudian masukkan ini paste. Yang kita hilangkan deskripsinya, itu tambahkan judul lagi, dan kita copy. Klik di deskripsi dan paste. Kemudian copy. Oke, materinya kita masukkan semua. Kita cek tampilannya seperti apa ya. Di sini ada gambar pratinjau, bentuknya seperti bola mata. Kita klik. Nah, ini seperti ini tampilan dari materi yang sudah kita buat. Oke, kita kembali ke formulir tadi. Oh ya, sini klik satu kali sehingga formulirnya berubah menjadi menyusun laporan hasil. Setelah itu kita kembali ke materinya. Di sini ada tugas. Kemudian kembali ke Google Form. Kita di sini ada pertanyaan. Kita sini kita tambahkan judul, kemudian kita ketik tugas, kemudian lagi sekarang kerjakan tugas berikut. klik di
klik di deskripsi. Dan kita klik pada pertanyaan. Karena ini adalah soalnya dalam bentuk esai, maka ini kita ubah menjadi paragraf. Kalau soalnya dalam bentuk pilihan ganda, kita pilih pilihan ganda. Setelah itu kita aktifkan wajib isi, kemudian kita tambahkan pertanyaan. Pilihan ganda kita ubah paragraf, kemudian aktifkan wajib isi, kita tambahkan pertanyaan lagi sampai soal yang kita buat habis. Ubah jadi paragraf, kemudian wajib isi. Setelah itu tambahkan pertanyaan lagi, masukkan. Ubah jadi paragraf, itu wajib isi. Kenapa kita menggunakan paragraf? Karena soal yang kita buat dalam bentuk esai. Setelah itu, setelah materi dan soalnya selesai, sekarang kita buat absen siswa. Caranya kita buat dalam bentuk dua bagian, yaitu dipisahkan antara materi dan soal dengan absen siswa. Caranya itu klik tambahkan bagian. Di sini akan terbagi jadi dua bagian. Bagian pertama itu berisi materi dan soal. Bagian kedua berisi absen siswa. Di sini bagian tanpa judul kita ketikkan absen siswa. Dan di deskripsi absen di bawah ini. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan. Di bagian pertanyaan kita ketikkan nama siswa. Di sini kalau kita menginginkan supaya siswa tersebut mengetikkan namanya sendiri, maka di sini kita ubah menjadi jawaban singkat. Kalau kita yang akan memasukkan namanya sendiri, tinggal siswanya memilih. Di sini kita pilih pilihan ganda. Kemudian kita ketikkan nama siswa. Hayati. Enter. Nurul. Dila. Kita tambah, ini adalah dalam bentuk pilihan ganda, artinya siswa yang akan memilih namanya. Kita buat contoh berikutnya lagi. Sini kita ketikkan nama siswa. Yang ini kita akan buat siswa yang akan memasukkan namanya sendiri. Kita di sini pilih jawaban singkat. Jawaban singkat. Jadi siswa yang akan memasukkan namanya sendiri, sedangkan yang ini siswa akan memilih namanya sendiri dan kita yang akan mengetikkan langsung. Jangan lupa wajib isinya diaktifkan. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Apakah siswa yang akan memilih namanya atau siswa sendiri yang akan mengetikkan namanya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Di sini kita tulis nomor absen. Nomor absen. Di sini kita pilih
drop down. Nah, kita ketik nomor absen. Nah, kita buat sampai nomor 7 saja ya. Setelah itu jangan lupa wajib isinya diaktifkan. Kemudian tambahkan pertanyaan. Di sini kita akan isi keterangan. Nah, kemudian di sini kita akan pilih kisi pilihan ganda. Nah, baris ini kita isi, di baris pertama kita ketikkan absen. Nah, dan di sini di kolom pertama kita ketikkan hadir. Kolom kedua izin, kolom ketiga sakit. Oke, kemudian kita aktifkan perlu satu tanggapan di setiap baris. Setelah itu tambahkan pertanyaan lagi. Di sini kita akan ketikkan dokumentasi ketidakhadiran. Nah, di sini kita buat sebagai wadah ketika ada siswa kita sakit, nah, dia bisa mengupload atau memasukkan surat keterangan tidak sakit atau surat izin ketika siswa tersebut sakit atau izin. Namun di sini kita pilih upload file. Nah, di sini kita tidak aktif. Kemudian setelah itu kita tidak akan aktifkan wajib isi karena tidak semua siswa itu dalam keadaan sakit atau izin, karena pasti ada yang hadir. Oke. Seperti ini. Kemudian kita lihat. Kalau kemudian kita lihat dulu hasil dari form yang sudah kita buatnya. Seperti ini bentuknya. Sini ada soal, kemudian ini ada berikutnya. Ini tidak bisa berpindah sebelum siswa mengisi pertanyaan yang sudah kita buat. Setelah itu, jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan atau menambahkan sesuatu dalam form absennya, tinggal klik, kita tinggal tambahkan pertanyaan. Oke, setelah itu kita klik pengaturan. Kemudian pada umum kita centang batasi ke satu tanggapan. Ini supaya siswa hanya akan memberikan satu kali jawaban saja. Kemudian klik simpan. Kemudian kita kirim. Kemudian ini kita pilih yang ini. Ini adalah link yang akan kita bagikan kepada siswa. Kemudian kita centang perpendek URL. Kemudian kita salin. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.